Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas pemrograman dasar 2. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Health Tracker, program peninjauan pola hidup mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang FGD2 program. Ide yang kami bawakan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, peninjauan kesehatan mahasiswa yang seringkali diabaikan karena mahasiswa merupakan salah satu individu yang berada pada usia produktif. Sehingga di sini kami membuat program yang bisa meninjau kesehatan mahasiswa itu sendiri yang dilakukan oleh dia sendiri. Kemudian yang kedua, strategi penyelesaian masalah. Di sini kami meminta input berupa nama, umur, waktu tidur, intensitas olahraga yang akan diolah untuk meninjau apakah mahasiswa tersebut berada pada standar kesehatan atau tidak. Judulnya, seperti yang saya sampaikan, Health Tracker Program. Apakah ada fasilitas help atau petunjuk pengoperasian? Terdapat fasilitas help pada program kami untuk membantu user menggunakan program. Apakah program ini bisa dijalankan berulang-ulang? Bisa. Apakah ada pesan kesalahan atau error handling? Ada ketika user salah menginput pilihan yang ada di menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Devanda. Ya, yang selanjutnya nomor 7, modularity program dan program reusable ada karena program ini bisa diulang-ulang dan setelah tampilan menu dan memilih pilihan menu akan bisa dikembalikan ke menu dan diulang-ulang kembali. Yang ke-8, menggunakan minimal satu buah modul dengan parameter passing. Ada juga kita menggunakan dalam bentuk struct yang dimana data yang dimasukkan akan dimasukkan ke struct dan akan dipassing ke function count data. Lalu yang ke-9, menggunakan array dengan efisien. Array di sini kita gunakan yang ada di dalam struct berbentuk char nama, lalu digunakan juga dalam bentuk construct data yang akan menyesuaikan pada data yang ingin dimasukkan. Lalu menggunakan pointer yang sesuai dengan kebutuhan. Pointer di sini digunakan untuk memanggil struct untuk memasukkan data dan menampilkan data. Lalu data dibuat dalam bentuk struct, adanya penjelasan dalam komentar program sehingga program mudah dipahami oleh orang lain, dan itu juga sudah tertera dalam source code. Semua variabel yang digunakan merepresentasikan artinya, itu juga sudah sesuai semuanya. Lalu selanjutnya ada menggunakan memori secara dinamis. Memori yang diterima di program ini digunakan secara dinamis karena bisa menyesuaikan sesuai keinginan pengguna aplikasi ini. Selanjutnya kami akan merun program kami. Nah, seperti yang tertera pada layar saya, di sini adalah menu utama dari program kami. User akan diminta untuk memilih antara 1, 2, 3, 4, atau 5. Di sini user akan menginput data pada pilihan pertama. Misalkan saya menginput 2 orang. Dengan pemisalan waktu olahraga 5 dan jam tidur 6. Pemisalan kedua. Kemudian user akan ditanya apakah ingin mengulangi penginputan data. Di sini saya pilih tidak. Kemudian user akan diarahkan kembali pada menu. Di sini untuk melihat hasil dari peninjauan kesehatan, user harus memilih pilihan kedua. Di sini akan tertera health report-nya. Seperti yang terlihat data pertama di sini karena olahraganya masih kurang, maka diberikan informasi mengenai olahraga dan kekurangan olahraga. Kemudian karena jam tidurnya juga masih kurang, diberikan informasi mengenai kurangnya jam tidur. Di sini data kedua, health report-nya olahraga dan tidurnya sudah memenuhi standar sehingga tidak diberikan informasi, tapi tetap bisa mengakses informasi pada halaman menu. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Devanda. Lalu pada tampilan menu, jika kita memasukkan 3 pada pilihan,
akan dialihkan ke tampilan informasi, di mana akan ditampilkan beberapa informasi tentang pentingnya tidur dan akibat dari kurangnya tidur. Lalu ada juga informasi tentang olahraga dan apa yang akan terjadi jika kurangnya aktivitas olahraga. Kita bisa memasukkan kembali satu pada pilihan untuk kembali ke menu. Dan jika kita memasukkan pilihan 4 pada menu, kita akan ditampilkan di tampilan help. Di mana pada tampilan ini kita bisa melihat petunjuk penggunaan aplikasi ini dalam bentuk step by step. Setelah kita memahami petunjuk ini, kita bisa memasukkan kembali satu pada pilihan untuk kembali ke menu. Dan setelah pengguna sudah selesai menggunakan aplikasi ini, pengguna bisa memasukkan pilihan 5 untuk keluar dari program ini. Pengguna juga bisa menginput datanya berulang-ulang dengan memilih kembali penginputan data sehingga didapatkan data yang baru. Misalnya ketika menginput data, awalnya di input 1, kalau user memilih untuk mengulangi input data, maka yang menjadi output merupakan penginputan data yang kedua. Seperti yang terlihat pada layar, di sini yang menjadi output merupakan penginputan data yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.